Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya dan partner saya, Hafizah dan Ayuna, akan mempresentasikan materi yang berjudul Pendidikan sebagai Ilmu dan Seni. Bagian pertama akan dipresentasikan oleh Hafizah. Kepada Hafizah, dipersilahkan. Yang sebelumnya dulu, Kai. Ya. Oke. Pendidikan sebagai ilmu dan seni. Pada materi pendidikan sebagai ilmu dan seni kali ini, saya dan rekan saya akan menjelaskan tentang pendidikan sebagai ilmu, pendidikan sebagai seni, studi dan praktik pendidikan, serta pendidikan sebagai paduan ilmu dan seni. Next, Kai. Pentingnya status keilmuan pendidikan. Pendidikan sebagai suatu disiplin yang mempelajari gejala-gejala pendidikan, baik yang bersifat teoritis maupun bersifat praktis, perlu mempunyai status keilmuan jelas. Kejelasan status keilmuan pendidikan akan memperkuat eksistensinya manakala diuji menurut kaidah-kaidah pengetahuan ilmiah, sehingga dapat mempertahankan eksistensi pendidikan sebagai ilmu pengetahuan. Next. Konsep ilmu pendidikan. Pada konsep ilmu pendidikan, terdapat dua istilah penting yang hampir sama dengan ilmu pendidikan, yaitu pedagogy dan pedagogik. Menurut Ngalim Purwanto, pedagogy artinya pendidikan dan pedagogik artinya ilmu pendidikan. Kedua istilah tersebut kemudian dibedakan definisinya oleh Langeveld. Pedagogik diartikan dengan ilmu pendidikan yang menerangkan tentang bagaimana cara membimbing dan mendidik anak, sedangkan pedagogi berarti pendidikan yang lebih menekankan pada aspek praktis berkaitan dengan kegiatan mendidik dan membimbing anak. Next. Pengertian ilmu pendidikan menurut beberapa tokoh. Menurut Driarkara, ilmu pendidikan adalah pemikiran ilmiah, yakni pemikiran yang bersifat kritis, memiliki metode dan tersusun secara sistematis tentang pendidikan. Sedangkan menurut D. Sujana, ilmu pendidikan adalah ilmu pengetahuan tentang pendidikan yang disusun secara sistematis, logis, berdasarkan prinsip-prinsip yang diperoleh dan diverifikasi melalui pengamatan, eksperimen, dan hasil pemikiran yang tepat. Next. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari pendidikan sebagai ilmu merupakan seperangkat pengetahuan, pendapat, atau pandangan mengenai fenomena atau gejala pendidikan yang disusun secara sistematis sebagai hasil pemikiran kritis dengan menggunakan metode riset tertentu. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ayuna. Isi ilmu pendidikan. Postulat ialah pandangan mendasar yang kebenarannya diterima tanpa pembuktian secara empiris. Sebagai contoh postulat dalam ilmu pendidikan, misalnya manusia adalah makhluk sosial. 2. Asumsi, yaitu pendapat atau pandangan yang didasarkan pada kerangka berpikir tertentu. 3. Konsep, ialah serangkaian pengertian atau pendapat yang konsisten yang dihasilkan dari pemikiran atau pengalaman. 4. Teori, adalah kumpulan konsep-konsep yang tersusun secara sistematis dalam bentuk struktur teoritis, yang pada umumnya memberi penjelasan mengapa suatu gejala atau peristiwa itu terjadi. 5. Generalisasi, yaitu kesimpulan yang dicari berdasarkan pengalaman khusus, biasanya sebagai kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ilmiah. Next. 6. Hukum, yaitu pernyataan atau pendapat pernyataan dalam bidang pendidikan. Misalkan kita temukan hukum akibat law of effect, hukum latihan law of exercise, dan hukum kesiapan law of readiness. Thorndike 1913. 7. Prinsip, yaitu hukum dalam bentuk pendapat yang berlaku umum bagi sekelompok gejala tertentu, namun tidak selalu berbentuk pernyataan jika dan maka if then. 8. Model,
yaitu suatu bentuk teori serangkaian teori, misalnya model mengejar ekspositori, atau model cara belajar mahasiswa aktif dan lain sebagainya. Next. Pendidikan sebagai seni. Pendidikan sebagai seni adalah praktek pendidikan atau mendidik dan praktek pendidikan diakui sebagai seni. Fungsi utamanya adalah menghasilkan suatu karya yang utuh, unik, sejati, dan tiap pihak yang dididik memperoleh manfaat. Next. Landasan ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan hanya akan berdiri kokoh dan berkembang dengan pesat apabila berlandaskan agama, pandangan hidup, filsafat hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Nilai-nilai yang bersumber dari agama, maka norma yang diemban oleh ilmu pendidikan tidak mudah goyah dan tidak terlalu subjektif. Karakteristik ilmu pendidikan. Memiliki landasan keilmuan yang tepat seperti agama, pandangan hidup, filsafat hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Bersifat normatif sehingga senantiasa terkait dengan nilai-nilai luhur dan norma-norma yang bersumber dari agama, norma masyarakat, filsafat, dan pandangan hidup. Bersifat teoritis, praktis yang artinya terdiri atas kajian-kajian yang diperoleh dari nilai dan prinsip agama, filsafat, serta ilmu pengetahuan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Kayla. Selanjutnya ada studi dan praktek pendidikan. Studi pendidikan adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan untuk memahami atau mempelajari sistem konsep pendidikan. Seperti contoh yang sedang kita lakukan ini, sebagai mahasiswa yang mempelajari mata kuliah landasan pendidikan, dengan adanya keingintahuan kita dalam mengajar atau mendidik. Praktek pendidikan adalah kegiatan mendidik yang dilakukan oleh pendidik terhadap peserta didik secara sengaja dan terencana agar dapat mencapai tujuan pendidikan dan memberi pengalaman belajar kepada peserta didik. Adapun objek studi ilmu. Objek studi ilmu adalah suatu kenyataan atau realitas atau bidang yang menjadi bahan pengkajian dan penyelidikan. Objek ilmu pengetahuan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu objek material berkenaan dengan bidang kajian yang menjadi bahan suatu ilmu. Misal dari bahan apa suatu ilmu itu terbuat. Sedangkan objek formal berkenaan dengan bentuk khas dan yang membedakan ilmu tersebut dengan ilmu lainnya. Pendidikan sebagai paduan ilmu dan seni. Pendidikan sebagai paduan ilmu dan seni, hal tersebut menunjukkan dalam mendidik atau memberi pendidikan kepada seseorang tidak hanya membutuhkan ilmu, tapi juga membutuhkan seni dalam penerapannya. Dalam mendidik atau memberi pendidikan kepada seseorang tidak hanya membutuhkan seni, tetapi juga membutuhkan ilmu. Orang yang menjadi pendidik tidak hanya harus memiliki seni dalam mendidik, tetapi juga harus dibekali dengan ilmu dan keterampilan, agar sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan yang seharusnya. Dalam memberi pendidikan atau mendidik, kedua hal tersebut saling berkaitan satu sama lain, sehingga baik ilmu maupun seni tidak dapat dibiarkan berjalan sendiri. Mempelajari seni dan pendidikan secara ilmiah masih belum dapat dibuktikan bahwa teknologi memang sungguh-sungguh lebih efektif menimbulkan proses belajar dan mengajar daripada pendidikan tanpa harus teknologi yang baru. Kelemahan-kelemahan umum dari teori seni didik ini masih tetap belum teratasi. Kesanggupan guru untuk mengembangkan seni didik masih terlalu bergantung pada bakat dan luasnya pengalaman pengajar. Manfaat teknologi pendidikan terutama telah dirasakan pada pembaruan pengajaran yang terlaksana secara individual, baik bagi individu yang terpisah maupun individu dalam kelompok. Penghamparan yang terkenal
Misalnya, ialah dalam bentuk pengajaran pemrograman dan bentuk pengajaran komputer (CAI). Tetapi pendidikan tanpa teknologi yang baru, misalnya pengajaran dengan model lama, masih dapat pula agaknya memajukan proses belajar mengajar melalui penghampiran belajar tuntas. Hal ini mengindikasikan bahwa berbagai kombinasi antara penghampiran ilmiah dan pengembangan seni didik masih perlu ditemukan, diteliti, dianalisis, dan dikembangkan. Adapun hal ini perlu dilakukan bersama oleh petugas, yaitu pendidik atau guru, bersama-sama atau terlepas dari upaya yang dilakukan oleh para perintisnya atau para sarjana. Sekian dari kami, apa ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oh iya, boleh. Oke. Sebelumnya tadi kan ada slide pendidikan sebagai seni ya. Iya. Itu boleh diberi salah satu contohnya? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih juga. Ya, selanjutnya. Ada yang mau bertanya lagi? Mohon izin bertanya. Iya. Coba, Kay bisa tunjukin PPT-nya nggak yang bagian awal-awal? Oke. Ini atau halaman Next. Yang next. Ini. Bentar. Pedagogi. Coba, nah itu benar. Ini. Coba ya, bukan yang satu yang bawahnya. Nah, kan di sini ada dengan menggunakan metode riset tertentu. Nah, metode risetnya itu metode riset gimana sih? Apa aja metodenya gitu? Oke. Jawabannya boleh didiskusikan dulu ya sebentar. Saya mau menjawab pertanyaan dari Ocha yang berikan contoh pendidikan sebagai seni. Jadi pendidikan sendiri itu dalam mengajar itu udah termasuk seni. Salah satu contohnya mengembangkan bakat anak yang salah satu contohnya mengajar anak yang melukis, yang sudah berbakat melukis, dan pengajar hanya mengembangkan bakat si anak tersebut. Mungkin Hafizah mau menambahkan, atau Ayuna? Buat jawaban dari pertanyaan Fahmi, metode-metode riset kualitatif
yang digunakan dalam menyusun ilmu pendidikan antara lain mencakup metode fenomenologi, metode komparatif, metode historis, metode interaksi simbolik, dan metode etnografis. Oke, terima kasih Kaila. Apa Hafizah sama Yuna punya jawaban dari pertanyaan yang tadi dipertanyakan? Mau nambahin sedikit sih. Tadi kan Kayla jelasinnya yang metode riset kualitatif. Ya. Terus untuk metode riset kuantitatifnya itu pakai metode deskriptif sama metode eksperimen. Ada yang mau nanya lagi nggak? Kayaknya sih udah nggak ada ya. Kalau udah nggak ada yang nanya, boleh ditutup. Sekian dari kami. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hadir semua ya? Record kayak masih.